Cuplikan materi IMO di Kampung Matematika. 1. Apa itu IMO? International Mathematical Olympiad adalah kompetisi matematika tingkat internasional yang ditujukan khusus untuk pelajar SMA. Setiap negara di dunia boleh mengirimkan maksimal 6 peserta, ditambah seorang pemimpin tim dan seorang wakil pemimpin. Kompetisi berlangsung selama 2 hari. Hari pertama, 3 soal, waktu 4,5 jam. Hari kedua, 3 soal, waktu 4,5 jam juga. Jadi total ada 6 soal yang harus diselesaikan, dan setiap soal bernilai maksimal 7 poin. Skor sempurna adalah 42 poin. Kedengarannya sederhana? Tidak juga. Soal-soal IMO biasanya dirancang sedemikian rupa, sehingga membutuhkan kreativitas luar biasa. Bukan soal yang jawabannya bisa langsung didapat dari kalkulator, melainkan butuh pemahaman mendalam, intuisi, dan pembuktian logis yang rapih. 2. Ehai ikut bertanding di IMO. Dan hasilnya? Mengejutkan lagi. Model AI dari OpenAI juga meraih skor 35 dari 42 poin, sama persis seperti Gemini. Itu artinya, 2 model AI yang berbeda mampu menembus standar medali emas IMO di tahun yang sama. IMO 2025 sendiri berlangsung di Sunshine Coast, Australia. 3. Strategi gitu menaklukkan soal IMO. Hal pertama yang perlu dipahami, IMO tidak akan pernah memberikan soal sekadar menghitung cepat. Misalnya, soal hitung 1234 dikali 5678 tidak akan pernah muncul. Komputer atau kalkulator bisa melakukannya dalam sepersekian detik. Yang diuji di IMO adalah, apakah kita bisa melihat pola tersembunyi? Apakah kita bisa membuat konjektur cerdas? Apakah kita mampu menyusun argumen logis untuk membuktikan sesuatu? Maka strategi utama adalah, jangan buru-buru menghitung. Cari struktur dan pola tersembunyi di balik soal. 4. Teori bilangan untuk IMO. 2. Pangkat besar. Hitung 7 pangkat 100 modulo 10. Kalau dihitung langsung, tentu mustahil. Tapi lihat pola. 7 pangkat 1 kongruen 7. 7 pangkat 2 kongruen 9. 7 pangkat 3 kongruen 3. 7 pangkat 4 kongruen 1 modulo 10. Polanya berulang setiap 4 langkah. Karena 100 habis dibagi 4, maka 7 pangkat 100 kongruen 1 modulo 10. Dengan kongruensi, persoalan raksasa jadi soal kecil yang sederhana. Contoh 3, soal IMO klasik mini. Cari digit terakhir dari 2 pangkat 2025. Kita cukup ambil modulo 10. Pola. 2 pangkat 1 kongruen 2. 2 pangkat 2 kongruen 4. 2 pangkat 3 kongruen 8. 2 pangkat 4 kongruen 6. Lalu kembali ke 2. Pola berulang tiap 4. Karena 2025 kongruen 1 modulo 4, jawabannya adalah 2. Tidak perlu kalkulator super. Nah, sahabat matematika, itulah dasar kongruensi atau aritmetika modulo. 5. Kombinatorika untuk IMO. Bayangkan ada 10 burung merpati dan hanya 9 lubang kandang. Apa yang pasti terjadi? Ya, paling tidak ada 1 kandang yang terisi lebih dari 1 burung. Inilah ide dasar dari Pigeonhole Principle atau prinsip Dirichlet. Definisi. Pigeonhole Principle menyatakan, jika kita menempatkan lebih banyak objek ke dalam lebih sedikit kotak, maka paling tidak ada 1 kotak yang berisi lebih dari 1 objek. Secara umum, jika ada n yang ditambah 1 objek ditempatkan ke dalam n kotak, maka pasti ada 1 kotak yang berisi minimal 2 objek. Contoh sederhana. Misalnya, di sebuah kelas ada 13 siswa. Apakah ada 2 orang yang lahir di bulan yang sama? Ya, karena hanya ada 12 bulan. Dengan 13 siswa, pasti ada minimal 2 orang yang berbagi bulan lahir. Itulah aplikasi langsung Pigeonhole Principle. 6. Aljabar untuk IMO. MGM adalah singkatan dari Arithmetic Mean, Geometric Mean, atau dalam bahasa Indonesia, rata-rata aritmatika dan rata-rata geometri. Untuk 2 bilangan positif A dan B, AM lebih besar sama dengan GM, berarti kurung buka A ditambah B tutup kurung per 2 lebih besar sama dengan akar dari AB. Dengan kesetaraan, terjadi hanya jika A sama dengan B. Intinya, rata-rata, aritmatika selalu lebih besar, atau sama dengan rata-rata geometrinya. 7. Geometri untuk IMO.
Segitiga tampak sederhana, tapi menyimpan banyak sekali titik istimewa. Dari pusat lingkaran sampai titik simetri, semuanya punya peran penting. Mari kita kenali beberapa titik istimewa segitiga. Titik berat sentroid. Pertama ada titik berat atau sentroid. Ini adalah titik perpotongan ketiga median, yaitu garis dari puncak ke titik tengah sisi. Sentroid membagi median dengan perbandingan 2:1 dan bisa dianggap sebagai titik keseimbangan segitiga. Titik potong tinggi orthocenter. Berikutnya adalah orthocenter, yaitu perpotongan ketiga garis tinggi. Letaknya bisa di dalam segitiga, di luar, atau tepat di puncak segitiga siku-siku. Titik pusat lingkaran luar circumcenter. Kemudian ada circumcenter, titik potong ketiga sumbu tegak lurus sisi. Circumcenter adalah pusat lingkaran luar, yaitu lingkaran yang melalui ketiga puncak segitiga. Titik pusat lingkaran dalam incenter. Selanjutnya, incenter. Ia adalah perpotongan ketiga garis bagi sudut dalam segitiga. Incenter menjadi pusat lingkaran dalam yang menyinggung ketiga sisi segitiga. Kalau kamu suka dengan video-video ini, silakan tonton playlist materi IMO di channel kami. Terima kasih sudah mendukung channel kami.